jadinya kepatok kalau omongan-omongan orang itu jadi standarisasi gimana seharusnya kita tampilannya gimana gitu di muka umum. Jadinya kalau misalnya nggak sesuai ya jadinya kita ngerasa kayak outsider gitu. Nggak percaya diri karena kadang kita melihat wanita yang lebih kayak langsing, bersih, putih, terus cantik. Itu kadang yang membuat kita nggak percaya diri, seperti melihat dia. Padahal dalam diri kita sendiri kita itu udah sempurna. Kelebihan berat badan. Terus terdapat gemuk apalagi kalau pakai baju ketat ya. Misalkan kayak perutnya jadi nonjol kayak bahasa orang hamil sih gitu. Padahal belum hamil. Sering banget. Gimana? Di lingkungan kantor maupun di luar sih ketemu teman-teman yang lain. Apalagi kalau pas lagi reunian, aduh. Karena kan banyak orang-orang yang untuk komen-komen tentang body shaming, tentang badannya dan jerawatnya itu sih. Kadang-kadang ada orang yang nyeletuk walaupun bercanda tapi termasuk body shaming, dan walaupun orang nganggapnya lalu aja, mungkin untuk beberapa orang itu jadi dimasukin hati gitu meskipun niatnya bercanda. Kalau dulu sama sekarang udah berubah. Kalau dulu itu lebih kayak ke kurus dan putih, rambutnya panjang gitu, lurus. Kalau sekarang sepertinya udah banyak campaign-campaign yang untuk mencintai dirinya sendiri. Kalau dulu itu standar cantiknya Indonesia putih, tinggi, langsing. Tapi kalau sekarang kan udah bergeser pengertiannya. Jadi emang rata-rata perempuan sekarang tuh udah gimana ya, mereka nggak nilai dari kulitnya sekarang. Yang penting bersih aja, pandai merawat diri sama sehat sih biasanya itu. Standar cantik menurut saya ya tentang kepribadiannya dari dia sendiri sih, menurut saya standar cantik Indonesia. Halo, saya Veronica Desla, saya seorang psikolog klinis. Menanggapi video yang sudah dibuat WRP, yang isinya adalah tentang wawancara beberapa perempuan tentang standar cantik di Indonesia, bagian tubuh mana yang membuat tidak percaya diri, dan pernahkah mengalami body shaming, saya akan mengulasnya sebagai berikut ini. Berbicara mengenai kecantikan atau beauty, itu umumnya berbicara mengenai tampilan fisik yang menarik dan enak dipandang mata. Standar ataupun indikator dari kecantikan dari masa ke masa dipengaruhi oleh sosial budaya dan tren yang berlaku pada masa tersebut. Dalam hal ini, media sangat berperan besar dalam menggaungkan standar kecantikan yang kemudian menjadi tren di masyarakat. Nah, standar cantik fisik yang dipengaruhi oleh sosial budaya dan tren membuat seseorang memiliki mindset pikir tertentu mengenai cantik. Mindset pikir ini bisa mempengaruhi dirinya dalam membuat penilaian terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam taraf berlebihan, seseorang dapat jadi menghakimi dan mengkritik diri sendiri secara berlebihan bahwa ia tidak cantik dan tidak menarik, yang kemudian dapat berdampak pada tidak adanya rasa percaya diri dan dapat memunculkan gangguan body dysmorphic, di mana seseorang yang tidak dapat berhenti berfokus pada kekurangan fisik yang ada di dalam dirinya, yang sesungguhnya bisa saja bersifat minor atau tidak signifikan ataupun tidak terlihat oleh orang lain demikian. Halo, nama saya Etsa Estella, umur saya 20 tahun dan saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas di Jakarta. Hari ini saya ingin bercerita tentang mengapa saya bisa berada di tahap diri saya yang sekarang ini. Dulu itu saya anak yang obesitas, saya sangat amat gemuk, bahkan berat terberat saya itu mencapai 107 kg saat saya kelas 2 SMP atau sekitar umur 13 tahun. Dengan kondisi fisik yang seperti itu, saya sering sekali dibully, diejek, dikatain, dan bulinya itu nggak cuma lewat perkataan, tapi sempat juga lewat fisik. Jadi saya pernah dipukulin, saya pernah dilemparin barang-barang, dan nggak cuma secara langsung, tapi pernah juga dibully lewat sosial media, kayak cyberbullying, dikata-katain gitu, disebar foto-fotonya dan lain sebagainya. Pengalaman itu adalah pengalaman yang cukup pahit, tapi saya tidak menyesal pernah mengalami itu semua, karena
pengalaman itu adalah yang membentuk pribadi saya yang sekarang ini juga gitu. Jadi kalau misalnya saya disuruh muter waktu dan mengulang segalanya, saya nggak akan mengulang apapun, saya tidak akan mengganti apapun dari pengalaman saya gitu. Kondisi obesitas saya itu juga menyebabkan beberapa penyakit seperti lemah jantung, fatty liver gitu. Jadi kayak saya juga memiliki asma saat itu gitu. Jadi semuanya campur aduk sampai saya ngerasa, oh udah waktunya nih. Saya memang anak yang berprestasi. Sejak kecil saya anak yang berprestasi, saya sering dapat ranking, saya sering memenangkan lomba ini itu, saya bahkan ikut OSIS dan lain sebagainya gitu. Tapi semua itu tertutupi oleh fisik saya yang saat itu mungkin bisa dibilang buruk, yang waktu itu adalah gemuk, hitam, dan tidak terurus gitu. Walaupun saya mengakui bahwa itu juga kesalahan saya gitu. Saya nggak bisa bilang itu 100% kesalahan orang lain, karena saat itu juga saya yang tidak mengurus diri saya sendiri gitu. Akhirnya kelas 2 SMP saya sadar bahwa oh nggak bisa, walaupun orang lain ngebully saya gitu saat itu, saya nggak boleh ikut ngebully diri saya sendiri. Saya berpikir saya harus merawat diri saya, makanya saya harus diet, saya harus melakukan pola hidup yang sehat, saya harus berubah menjadi saya Estella yang lebih menyayangi dirinya sendiri, yang merawat dirinya sendiri, yang lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Akhirnya, setelah melalui tekanan-tekanan dari sekitar, saya akhirnya memutuskan untuk diet. Saya berhasil menurunkan 54 kg sampai di berat saya 53 kg saat itu. Saya melakukannya dengan sangat amat sehat, saya sangat enjoy dengan apa yang saya lakukan, saya nge-gym, saya angkat beban gitu. Bahkan sampai nilai-nilai saya di sekolah itu melonjak naik. Guru olahraga saya waktu itu sampai kaget gitu kan, kok nih anak tiba-tiba bisa bagus gitu nilainya. Nah, yang saya tidak sangka adalah saat itu, biasanya kalau di film-film mungkin kalau misalnya kita dari buruk rupa berubah gitu, dia langsung mendapatkan hidup yang lebih nyaman, hidup yang lebih bahagia gitu. Tapi untuk saya kasusnya tidak seperti itu. Ternyata hidup saya tidak seperti di film-film. Jadi saat saya mencapai berat 53 kilo, banyak orang-orang yang waktu itu menuduh saya bahwa saya ngobat, atau saya suntik lemak, atau sedot lemak, dan lain sebagainya. Pokoknya saya dituduh, saya melakukan diet yang tidak sehat, saya minum obat-obatan, saya melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan gitu. Padahal yang saya lakukan adalah mencintai diri saya sendiri, merawat diri saya sendiri. Sampai akhirnya ternyata bulian mereka nggak cukup sampai menuduh saya di situ, tapi mereka bilang kulit saya gelember, lalu stretch marks yang ada di badan saya juga dihina-hina gitu, kayak oh ya mau gimana juga saya pernah gendut dan lain sebagainya gitu. Terus nggak jarang juga mereka bilang saya misalnya mirip Tarzan, mirip monyet dan lain sebagainya gitu. Jadi saya merasa apa yang saya lakukan saat itu tidak cukup. Untuk dibilang cantik, mungkin saya kurang kurus gitu. Dan saya sangat amat fokus dengan perkataan orang di sekitar saya, sampai saya tidak peduli dengan diri saya sendiri gitu. Jadi semua sugesti awal saya yang saya sangat amat mencintai diri saya ingin merawat saya, itu semua tergantikan dengan omongan-omongan orang yang konotasinya negatif terhadap diri saya. Akhirnya, saya terjun ke diet yang cukup ekstrim. Saya yang tadinya makan sehat, saya sampai berhenti makan. Sehari mungkin saya cuma makan 1-2 kali. 1-2 kali, dan itu juga dalam porsi yang sangat amat kecil. Sementara saya berolahraga bisa berjam-jam, entah itu 6 jam atau mungkin 3 jam gitu. Paling sebentar saya berolahraga 3 jam. Jadi mungkin pagi saya udah lari, terus saya sekolah, sorenya saya olahraga sampai malam kayak gitu. Jadi saya benar-benar memperlakukan diri saya seakan saya tidak membutuhkan istirahat, dan yang tadinya berniat ingin merawat tubuh saya, malah saya jadinya terkesan jahat kepada tubuh saya gitu. Jadi saat itu saya berhasil menurunkan 5 kilo lagi, jadi dari 53 kilo saya turun hingga ke 48 kg, dan yang tidak saya sadari adalah saat itu karena saya terlalu mementingkan omongan orang dan saya ngebet pengen kurus gitu. Saya tidak sadar bahwa badan saya itu sebenarnya udah sakit-sakitan. Jadi saya itu kulitnya kering semua, kulit saya itu melupas semua, rambut saya rontok, gigi saya goyang semua, asam lambung saya kumat, saya sering muntah-muntah gitu. Terus setiap saya bangun tidur, rasanya badan saya itu kayak remuk. Jadi saya nggak pernah ngerasa fresh, nggak pernah ngerasa fit gitu. Tapi saat itu yang terpenting adalah bagi saya kurus. Dan sedihnya lagi adalah saat saya melakukan itu semua, orang-orang yang ngatain saya itu, yang ngebully saya saat saya sudah kurus itu, mereka berkata, wah bagus nih makin kurus. Jadi
saya tuh makin termotivasi untuk melakukan hal-hal itu semua, padahal harusnya saya tahu bahwa hal-hal tersebut tidak baik untuk diri saya sendiri gitu saat itu. Sampai akhirnya saya terjatuh sakit, saya dibawa ke rumah sakit, dan saya mengalami kelainan dalam pola makan gitu. Jadi saya didiagnosa memiliki kelainan dalam pola makan. Dan dari situ saya sadar, karena saya melihat orang di sekeliling saya sedih. Saya jadi sering berantem dengan teman-teman saya, dengan orang tua saya, dengan saudara-saudara saya. Dan yang terlebih lagi, saya sering berdebat dan berantem dengan diri saya sendiri gitu. Di situ saya merasakan hidup yang sangat amat tidak bahagia. Saya merasa sangat amat lelah. Kenapa saya harus terjebak di dalam opini dan omongan orang-orang? Kenapa saya harus mendengarkan seluruh omongan orang lain sampai saya menyakiti diri saya sendiri gitu. Sementara itu di sisi lain, mindset pikir yang kaku dan fanatik terhadap standar cantik juga dapat mempengaruhi judgement ataupun penilaian seseorang terhadap tampilan fisik orang lain yang bisa merusak hubungan pertemanan ataupun keluarga. Seperti misalnya dalam bentuk body shaming, yaitu mengomentari tampilan fisik orang lain secara tidak menyenangkan seperti, "Kok gemukan sih?" Atau "Kurangin makan dong." Atau "Jangan gemuk-gemuk, ntar kelihatan tua loh," dan sebagainya. Selain itu, hal yang mungkin terjadi juga adalah komentar yang demikian. "Oh, dia cantik sih, ya udah deh dimaafin. Kalau dia nggak cantik, ya gue marahin. Tapi karena dia cantik, ya udah dimaafin deh gitu, karena cantik sih." Itu pun termasuk komentar yang sebenarnya menjatuhkan. Dalam arti bahwa karena cantik, maka mendapatkan privilege. Ini yang kemudian menjadi tidak sehat di dalam hubungan pertemanan, hubungan keluarga, dan relasi yang seharusnya adalah berlandaskan pada asas saling menghargai dan menghormati, dan kemudian membangun hubungan pertemanan dan keluarga yang lebih baik dan lebih sehat. Body shaming selain dapat merusak hubungan pertemanan, juga dapat mengakibatkan orang yang dituju menjadi kehilangan rasa percaya diri, sedih, dan terluka. Demikian juga yang orang mendapatkan body privilege atau beauty privilege. Ini sebenarnya mungkin bagi orang lain terlihat, oh dia mendapatkan privilege, dia senang. Kita iri nih karena dia bisa dapat privilege beauty, kita enggak. Tapi enggak semua orang mendapatkan beauty privilege itu kemudian merasa demikian loh teman-teman. Ada juga yang kemudian merasa direndahkan karena ia jadi dipandang karena kecantikannya dan bukan karena kepintarannya ataupun kompetensi yang sesungguhnya ia benar-benar miliki. Dan ini sangat amat membuat orang-orang yang demikian menjadi sakit hati dan merasa tidak dihargai seharusnya. Akhirnya saya berkonsultasi dengan yang profesional. Akhirnya setelah berkonsultasi, saya harus kembali merawat diri saya dengan memberinya nutrisi yang baik. Yang tadinya nggak makan jadi makan, yang tadinya olahraga terlalu banyak jadi memberikan badan saya istirahat gitu. Saya sadar bahwa no matter how you look, no matter what you do, pasti ada yang suka dan tidak suka dengan kita. Kayak misalnya saat saya gemuk, ada yang ngatain saya gemuk. Saat saya kurus, saat saya mencapai badan yang ideal lah gitu, ada yang ngatain saya. Saat saya terlalu kurus pun ada yang ngatain saya. Setelah itu saya pikir, kenapa saya harus ngikutin omongan semua orang? Kenapa apapun yang saya lakukan itu serasa salah gitu? Dan sejak saat itu saya berpikir bahwa melelahkan kalau saya harus mengikuti semua opini orang, semua pendapat orang, semua yang orang inginkan. Tapi saya nggak pernah mengikuti apa yang saya inginkan. Saya nggak pernah peduli dengan pikiran saya, dengan apa yang saya rasakan saat itu. Saya berpikir bahwa mungkin seharusnya daripada saya mendengarkan orang lain, harusnya saya mendengarkan diri saya sendiri. Apa yang saya mau, apa yang saya rasa nyaman pada diri saya sendiri, apa yang saya rasa ini membuat saya bahagia. Karena kenyataannya dengan mendengarkan omongan orang, dengan berusaha menjadi apa yang orang mau, itu tidak akan membuat saya bahagia. Karena saya menjadi apa yang orang mau, saya bukan menjadi apa yang saya mau gitu. Saya sadar bahwa just do what you wanna do. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan.
asal tidak negatif, asal tidak merugikan orang lain, dan asal niatmu baik, orang yang tepat akan datang ke kehidupan kamu gitu. Saya juga belajar menerima bahwa tidak semua orang harus menyukai saya. Tidak semua orang harus menyukai saya dan tidak semua orang harus saya sukai gitu. Yang penting saya bisa menyukai diri saya sendiri, saya bisa menerima apa adanya diri saya sendiri, karena berusaha menjadi apa yang orang inginkan itu sangat amat melelahkan. Apakah bisa meniadakan standar kecantikan? Hal ini tampaknya sulit dilakukan karena tren yang berkembang dan muncul secara masif di media mau tidak mau akan mempengaruhi opini dan pandangan mengenai cantik yang sedang populer di saat ini atau saat tersebut. Namun demikian, kita dapat menanamkan mindset pikir baru yang lebih sehat untuk diri kita sendiri, yaitu body positivity yang merupakan perwujudan dari self-love. Body positivity adalah menerima tampilan tubuh kamu, mulai dari bentuk tubuh, bentuk wajah, bentuk bibir, mata, warna kulit, dan tinggi tubuh. Setiap orang terlahir dengan anugerah tampilan tubuh masing-masing. Dalam hal bentuk tubuh saja ada yang beragam. Ada yang rectangle, apple, pear, hourglass. Semuanya indah karena Tuhan menciptakannya demikian. Untuk teman-teman yang memiliki bentuk tubuh beragam, tentu kita semua bentuk tubuhnya beragam, boleh memilih menggunakan pakaian yang cocok dan pas untuk dikenakan di bentuk tubuh kamu. Lalu apa sih manfaatnya dari body positivity dan self-love? Manfaatnya adalah akan mendorong kita untuk berfokus pada hal yang utama, yaitu merawat kebersihan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran jernih dan hati yang bahagia, kita akan dapat melakukan segala sesuatunya dengan lebih percaya diri dan dengan optimal. Alhasil nih, dapat mendorong kita juga untuk mencapai sukses yang kita impikan. Apapun itu yang teman-teman impikan suksesnya. Jangan lupa ya, bahwa cantik itu tidak hanya sekedar cantik fisik atau luar, tapi juga cantik dari dalam, yaitu cantik pikiran dan cantik hati. Cantik pikiran dengan mengasah ilmu dan menambah wawasan terus-menerus, banyak baca buku dan cari informasi. Cantik hati dengan berbelas kasih, membantu orang lain, mengasihi diri sendiri dan orang lain, dan juga dapat berempati. Lalu, boleh nggak sih diet? Diet untuk kesehatan itu dibolehkan, karena berarti dilakukan dengan tujuan untuk merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Misalnya karena diabetes, maka diet makan atau minum yang manis-manis. Tapi ingat teman-teman, jangan asal diet. Diet itu bukan berarti tidak makan loh, karena itu bisa berujung pada gangguan nantinya. Jadi cermat dan bijak ya dalam memilah dan memilih. Cantik versi aku sendiri itu orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi, percaya sama dirinya sendiri, terus punya personality yang kuat. Versi cantik menurut saya sendiri itu dari hati sih, bukan dari fisik. Cantik versiku terawat. Versi cantik aku sendiri didukung sama ini sih, penampilan yang oke dan memang kesehatan yang oke juga. Jadi nggak cuma kurus terus rambut panjang putih, nggak cuma itu, tapi dilihatnya fresh. Setelah saya belajar menerima diri saya sendiri, saya memiliki standar sendiri terhadap kecantikan saya, semuanya itu terasa lebih bahagia, lebih mudah, dan setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya bisa bernafas lega. And ini menjadi diri saya sendiri, memiliki standar kecantikan untuk diri saya sendiri, itu adalah sebuah keputusan, sebuah langkah yang terbaik yang pernah saya ambil selama ini gitu. Jadi menurut saya, setiap orang itu memiliki cantiknya masing-masing. Kita semua itu memiliki standar ideal masing-masing. Dan ini adalah ideal.